Pesona Indonesia dari Sumatera Barat kali ini menyajikan sebuah kesenian tradisi budaya Minangkabau yang kompleks dan sangat menghibur. Ada tarian, ada nyanyian, dan ada peranan. Setiap bersilat belum tentu pandai berandai. Setiap pemain randai pasti pandai bersilat. Inilah dia, randai. Inilah Sumatera Barat, negeri dengan ribuan ragam keindahan alam dan budaya. Penamaan randai berasal dari kata handai, yang artinya teman, atau juga bisa dipahami sebagai kedekatan atau keakraban. Ya, secara filosofis, randai adalah representasi dari suatu pergaulan atau silaturahmi masyarakat yang disalurkan lewat silek, tari, musik, dan cerita. Pembahasan lebih lanjut akan dibahas dalam Pesona Indonesia dari Sumatera Barat edisi Randai, Theater of Folk. Adegan ini adalah bagian pembuka sebuah pertunjukan randai. Secara teknis, randai dimainkan dengan berbaris membuat lingkaran yang disebut legaran. Para pemain berputar dalam legaran dan beraksi. Atraksi tersebut menjadi pengantar babak demi babak cerita yang dibawakan dalam pertunjukan randai. Pak Panon dan Tangkalan Juang jatuh ke alam Tigurha usapu di Minangkabau. Jo salam sambah kami anjuang, rila jemaah kami minta ukua jojaku talampau. Meminta rila dan jemaah kepada minyak dan jemaah. Pada umumnya, randai diawali dengan sebuah sambah pasambahan sebagai salam pembuka. Inilah sebuah penghormatan kepada penonton, sekaligus pengenalan tentang randai yang akan dimainkan. Gadang menindak haibau galak, rapek di tanah medananku. Seedaran singgalan cuma rapi, salika singkarak cuma ninjau, lari nanggur. Randai miniatur seni budaya Minangkabau yang berasal dari silat. Jadi ada yang mengatakan kalau randai itu adalah silat yang ditarikan. Ada yang bilang kalau randai adalah bunga dari silat. Layaknya sebuah miniatur,
randai dibangun oleh beberapa unsur. Pertama unsur silat, seperti gelombang. Yang kedua dendang atau gurindam, pengantar atau narasi dari randai. Yang ketiga musik dua macam, musik pengiring, musik ilustrasi. Yang keempat penokohan atau pendalaman karakter di dalam teaternya. Menolak mamak main batu. Kok itu dan mamak tanyu. Ambo banamu semara alam. Yang kelima unsur pendukung, kostum, make up segala macam. Bagian gerakan randai yang paling khas adalah tepuk tangan dan tepuk galembong. Tak ingin kehilangan momen, saya mencoba melakukannya. Ternyata tidak semudah yang terlihat. Ada teknik dan ketentuan yang perlu diikuti. Selanjutnya, untuk mengompakkan gerakan pemain randai, ada suara aba-aba yang disebut dengan goreh. Sama seperti tepukan, goreh pun ada aturannya. Kak, kalau untuk berhentinya bilang O, Kak. Up, dah, ti, up, dah, ti, oh. Up, dah, up, dah, up, dah, up, si, as, up, si, as, oh. Pada unsur penokohan sebagai pertunjukan teatrikal, tampilan visual para pemain randai menjadi hal yang vital. Kalau pakaian randai untuk laki-laki yang di kepala destar atau deta, yang biasa kita pakai kain batik atau kain hitam. Yang kedua baju sama, baju-baju silat, baju-baju. Cuman kalau dalam randai mungkin lebih berwarna-warni mungkin. Di bawah baju kain samping yang di pinggang, yang melilit di pinggang, yang pemasangannya di atas lutut. Biasanya untuk berfungsi untuk hiasan pertama. Yang kedua untuk menambah variasi pakaian randai mungkin. Yang ketiga galembong. Galembong kalau yang kita pakai sekarang pisak itik namanya, pisak tapak itik. Jadi pisak galembong kita sama dengan tumit. Kalau beda dengan galembong silat, endong silat. Kalau endong silat yang di bawah lutut, yang modelnya silang. Tapi kalau galembong enggak, galembong tapak itik. Tentang sejarah randai tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Yang jelas, kehadiran kesenian randai diyakini bermula dari zaman awal kemunculan budaya Minangkabau. Akan tetapi, randai yang beredar sekarang sedikit berbeda dengan randai pada masa dahulunya. Sebenarnya randai yang sekarang ada randai bercerita. Tapi di kampung saya itu asal mula dari randai itu adalah randai lau. Nah akhir-akhir ini sejak kita punya perguruan tinggi barangkali seperti ISI yang dulunya namanya ASKI, terjadilah pergeseran maka randai itu menjadi bercerita tentang legenda kita, tentang cerita rakyat kita masuklah ke randai. Jadi di Minangkabau kita punya randai yang macam-macam sebenarnya. Pertama randai Ulu Ambe, yang kedua randai Ilau yang ada di Kabupaten Solo, yang ketiga randai cerita yang telah berkembang sekarang. Sebenarnya randai cerita ini pun berbeda semuanya setiap negari. Jadi kalau ada sekarang randai cerita kita diawali dengan Dayang Deni, awalnya itu tidak ada. Kini ba itulah dek tuan. Mananti tuan sakutiko. Na ambo imbau ayah ke balakang. Bahkan, randai yang sebenarnya tidak melibatkan pemain di luar lingkaran. Masa dulunya randai ini nggak ada musik di luar. Nggak ada pula itu tukang saluang di luar, tukang gandang di luar. Enggak. Dia cuma orang berandai berapa? 10 orang. Dalam 10 orang itulah
dia berdendang di sana, berganti-ganti berdendang, musiknya tepuk tangan, nggak ada. Randai udah lengkap di dalam semuanya, dia udah bercerita, pemainnya, pelakunya, orang lingkaran dalam itu sendiri. Dendangnya mereka berganti-ganti kalau napasnya sesak kan dalam lingkaran itu. Nggak ada dari luar pula datang macam assalamualaikum, nggak ada itu seperti yang sekarang ini pakai assalamualaikum, nggak ada. Musik duduk pula di luar nggak ada, tukang dendangnya cewek duduk pula di luar nggak ada dulunya. Dulu nggak ada cewek, nggak ada cewek. Kalau ada peran cewek, cowok jadikan. Kendati pun mengalami perubahan di masa sekarang, yang tetap terjaga dari Randai adalah sile, yang menjadi landasan utama dalam setiap gerakan Randai. Teknik Randai yang sebenarnya semuanya pesilat. Pemain-pemain Randai itu pasti pandai pesilat. Belum tentu seorang pesilat pandai berandai. Nah, itu penting sekali. Jadi kuncinya di situ. Jadi kalau dia nggak pandai bersilat, dia ngomong dia pandai berandai, itu salah itu. Cerita yang disajikan mengandung filosofi adat budaya serta kabar berita kepada penonton dan pemainnya sendiri. Biasanya, cerita yang diantarkan oleh Randai bersumber dari Kaba atau legenda masyarakat Minangkabau. Saat ini, sekolah-sekolah umum turut menaruh perhatian besar pada kelestarian Randai. Salah satunya SMA Negeri 1 Batang Anai. Sebagai ekstrakurikuler, Randai menjadi favorit para siswa dari tahun ke tahun. Kaderisasinya sangat baik. Mereka latihan hampir setiap sore sehabis jam sekolah. Nama saya Fahmi Kurniawan, saya mengajar guru seni budaya di SMA 1 Batang Anai dan mengambil kegiatan ekstrakurikuler Randai pada hal ini. Jadi dari situ sudah regenerasi mulai dari kelas 3 sampai kalau sekarang kelas 12 ya, kelas 12, kelas 11, kelas 10. Dan total siswa saya di Randai sini hampir sekitar 120 siswa yang mengikuti kegiatan. Sebenarnya tujuan saya yang pertama adalah melestarikan kegiatan Randai yang bisa dikategorikan pada kaum milenial. Sudah banyak yang tidak tahu apa itu Randai. Tapi pelan tapi pasti. Untuk sekarang untuk SMA 1 Batang Anai mungkin sudah Kabupaten Padang Pariaman. Animo anak-anak bermain Randai khusus di sekolah sudah lumayan bagus dan sekarang sudah merambah ke ranah-ranah masyarakat. Saya di sini sudah hampir 8 tahun menjadi tenaga honorer juga. Kenikmatan jadi seorang pelatih atau guru ya. Melihat anak-anak kita bisa, apa yang kita ajarkan bisa diterima sama anak-anak dan bisa melakukan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Apalagi anak-anak bisa sampai berprestasi,
itu tidak bisa diukur dengan nominal. Tujuan mereka tak muluk-muluk, yaitu melanjutkan estafet tradisi kesenian randai dan menjadi randai sekolah terbaik di Sumatera Barat. Tahun 2022, SMA 1 Batang Anai meraih juara 1 di sebuah festival randai seprovinsi Sumatera Barat. Dalam kegiatan mereka melaksanakan kegiatan randai, bagaimana gerakan kaki dan tangannya cepat itu, seperti itu pula lah hendaknya kegiatan kognitif atau pembelajaran akademik yang mereka lakukan. Alhamdulillah anak-anak yang ikut randai kemarin ini pada umumnya mereka ada sekitar 80% lulus di perguruan tinggi. Harus disyukuri, seiring usia dunia, randai tetap lestari. Namun, bukan berarti tak ada tantangan yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak. Semua dikali, palu macam cuak. Rubahlah laku jo parangai, pian dak sanang urang kajo. Nafsu dunia usah paturui, alamai hidui kasansaro. Nih banyak mengecek kau. Oi boy, ang salah sen pejaga sedan. Nih, de induk-induk namu aja ang kalah baru le. Selayaknya kesenian tradisi, randai sangat berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai luhur adat dan budaya. Berbalut atraksi yang menghibur, randai selalu menyenangkan dan layak untuk ditonton sebagai sebuah pertunjukan. Semoga randai terus berkembang dan lestari, serta memicu semangat kelestarian pada kesenian tradisional lainnya. Sampai jumpa di Pesona Indonesia dari Sumatera Barat edisi berikutnya.
Oh Tuan Sumara Alam, untuang bana Tuan lai datang. Sabab ba'a deba itu, awak gadih bajalan surang, salah cando di jalia urang. Rumah hedang di tengah sawah, di bayi bagonjong kampe. Anak di kampung susah, wayah seko di rantau menampe. Jangan ya orang, naik. Sadang yang bodoh di posisi, pulang ke ikan parang-parang. Dimulai nago kain tari, pulang ke dalam. Bermacam-macam ikan sampai, batu lembaga lantang tuang. Kau lagi aku beri kapari, batu pencuran darah riba. Kado, seorang apa pernah? Ya, kejadi. Manolah mamak kaduonyo, bari luri ambo batanyo, bari asa ambo barundiang. Sungguh pun Tuan minta maaf, kami meminta bari pulo. Kok hanya gawan dan kilaf, nyato sipatan dengan mudah.